Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial Idul Fitri. Masya Allah, kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua. Kebahagiaan itu murah kalau kita pandai menata hati. Masya Allah. Dan akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah Syifa Nur Fadilah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bukan hal yang mudah untuk menata hati. Betul, Mas. Kadang-kadang kita mau menata hati tapi kita nggak tahu caranya. Nah, gimana nih caranya kita bisa controlling hati kita, dimana kita tahu bahwa hati kita ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun keimanannya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah telah hadir semua, ada guru kita Syekh Ahmad Misri, mudah-mudahan sehat. Kemudian ada qoriah kita Bang Ali, ibu-ibu sekalian yang hadir sehat ibu? Puasanya masih semangat? Hati bahagia? Masya Allah, ini berkaitan sekali sebenarnya dengan tema kita pada hari ini Mas Ali. Ini hari kedua lebaran ya, subhanallah, jadi hati itu sedang bahagia-bahagianya. Nah, berbicara tentang bahagia, banyak orang yang punya definisi masing-masing tentang bahagia. Ada yang mengatakan bahagia itu adalah punya uang berlipat, rumah tingkat, kemudian istri cantik memikat, ya, rumah mobil mewah mengkilat dan lain sebagainya. Istrinya kadang jumlahnya juga ada 4 gitu ya. Jadi banyak sekali yang punya definisi masing-masing berbeda, bahwa kebahagiaan itu hanya dilihat dari materi saja. Orang kaya berarti dia bahagia, belum tentu. Banyak orang dikasih harta, bergelimang harta, uang banyak, deposit di mana-mana, ternyata tidak ada kebahagiaan sama sekali. Kesakinahan, ketenangan dalam hatinya. Ada yang punya pasangan tampan, cantik, anak-anak yang lucu, tapi ternyata itu juga tidak bisa membuat kebahagiaan dalam hatinya. Nah, bahagia itu ternyata bukan hanya soal materi, bukan hanya soal harta, bukan hanya soal kedudukan, jabatan, ataupun yang lainnya, tapi bahagia itu ternyata bersumbernya dari hati. Berapa banyak orang yang memang tidak kaya raya, tidak banyak secara harta, tidak mewah kelihatan hidupnya, tapi dia tenang, bisa tersenyum. Ada orang yang duitnya banyak bu, tapi tiap hari bingung, tuh duit mau dikeluarin buat apa? Kita yang alhamdulillah tiap hari walaupun makan kita cuma sambal ati sama ayam doang. Ya enak banget itu, udah nikmat sekali Masya Allah. Jadi ternyata pangkal kebahagiaan itu adalah dari qalbun, hati. Inna fil jasadi mudghah, idza solahat solahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Jadi kalau hati ini dia baik, dia tenang, dia bahagia, senang, maka baik semua dalam dirinya. Jasadnya juga ikut sehat. Tapi kalau hati kita sedih, galau, menderita, banyak penyakit hati dihinggapi, dengki, iri, tidak senang melihat orang lain lebih dari kita, kemudian sombong, kikir, itu semua penyakit-penyakit hati yang mana bisa mengganggu hati kita, dan bukan hanya hati tapi juga jasad kita bisa jadi sakit. Orang kalau sakit jasmani bu, ibu kalau sakit pergi ke dokter enggak? Pergi. Anak baru panas demam dikit sudah dibawa ke dokter. Tapi hati kita kadang-kadang kena demam, panas, dengki sama orang, tidak langsung diobati. Padahal penyakit hati ini adalah salah satu hal yang bisa mencegah kita dari kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ketika itu sahabat Rasul pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma alamatus sa'adah fi dunya ya Rasul?" Apa ciri orang yang bahagia hidup di dunia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul menjawab, "Sihatul badan." Orang yang bahagia di dunia pertama dia badannya sehat. Kita yang masih bisa buang angin, alhamdulillah. Masih bisa buang air kecil, alhamdulillah.
Itu nikmat yang seringkali dilupakan. Ni'matani makbunun, ada dua nikmat yang seringkali kita lupa. Apa itu? As-siha wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu lapang. Sekarang udah punya anak kita ya. Kamimi Masya Allah kemana-mana kudu mikirin anak. Lama-lama pergi harus nyiapin dulu buat anak. Waktunya lapang, itu nikmat dari Allah. Kemudian sehat. Sehat ini mahal Bu. Mahal. Jadi kalau kita masih bisa buang angin, buang air kecil, kemudian masih bisa melihat, itu salah satu nikmat sehat walaupun terkadang sering kita sepelekan. Itu yang pertama, orang yang bahagia di dunia adalah sehatul badan, badannya sehat. Yang kedua apa? Kata para sahabat, maka Rasul menjawab, wus'atun fi rizqihi, orang yang luas rizkinya, berkah rizkinya. Kita ingat sama-sama, rizki itu ternyata bukan hanya materi. Tapi punya pasangan yang solih-soliha itu rizki. Punya anak-anak yang jadi ahli Quran itu rizki. Hidup kita tenang, hati kita damai, gak pernah dengki sama orang, itu juga rizki. Jadi orang yang bahagia di dunia adalah orang yang sehat badan dan banyak rizkinya. Wa ma'alamatus sa'ada fil akhirah ya Rasulullah. Kata para sahabat, ya Rasul, kita nih bahagia gak pengen cuman di dunia, tapi juga pengen di akhirat. Apa ciri orang yang bahagia hidup di akhirat? Apa kata Rasulullah? Yang pertama ridallah, dapat redonya Allah. Yang kedua jannatullah, dapat syurganya Allah. Jadi akhirat kita tujuannya dua, redho Allah sama syurga Allah. Nah lalu apa Bang Ali, ibu-ibu sekalian semua, cara agar kita mendapat ketenangan hati? Ya dalam kitab Nasha'ihul Ibad dijelaskan yang pertama, kalau kita pengen bahagia hati kita, man lahu qalbun salim. Hati kita harus selamat yang namanya dari penyakit-penyakit hati. Ada tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan, ya Bu ya. Tetangga beli kipas angin, kita yang muter-muter. Ada tetangga beli kompor, kita yang kepanasan, Masya Allah. Jadi ini penyakit hati yang bisa mencegah dari kebahagiaan dan ketenangan hati. Yang kedua apa? Wal qanaah bima fil yad. Kita menerima apa adanya yang ada di tangan kita. Kita redho sama Allah, ya Allah. Suami cuma ngasih uang belanja satu hari 10 juta ya alhamdulillah. Pernah gak dikasih 10 juta? Abis ini minta sama suami ya Bu ya? Iya alhamdulillah banget itu mah. Allah, Ya. Masya Allah. Jadi berapapun yang suami kasih, berapapun yang Allah kasih, itu adalah nikmat terbaik yang harus kita ridhoi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita harus bersyukur. Dalam kitab Nasha'ihul Ibad, salah satu ketenangan hati adalah orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka mereka sesungguhnya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimanapun yang Allah berikan, kita cukup katakan alhamdulillah. Itu dari lisan kita. Tanda syukur dari perbuatan kita adalah dengan cara melakukan ibadah, dan apapun harta yang kita punya itu bisa dipakai untuk ibadah. Uang banyak, pakai buat ibadah, sedekah. Punya kerudung cantik, pakai buat ngaji. Mukena bagus, pakai buat sholat. Jangan ketemu manusia saja kita cantik, memperlihatkan yang terbaik, tapi bertemu Allah, beribadah kepada Allah tidak memberikan yang terbaik. Jadi itulah salah satu kiat-kiat agar kita mendapat kebahagiaan, khususnya ketenangan dalam hati kita. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Dan sesaat lagi kita akan membahas tema kita yang ketiga, yaitu mengisi lembaran baru seorang muslim. Insya Allah kita bertemu dengan guru kita Ustaz Syam ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Spesial Idul Fitri.